Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Saya Fajar Amrullah Dwijaya, mahasiswa Universitas Mercu Buana, kelas reguler 2. Dalam kesempatan ini, saya ingin berbagi materi tentang fikih dan sholat. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas besar 1 dalam mata kuliah Pendidikan Agama Islam 1. Pengertian fikih. Kata fikih secara etimologis berarti paham atau paham yang mendalam. Selain itu, fikih juga dapat dimaknai dengan mengetahui sesuatu dan memahaminya dengan baik. Kalau dalam tinjauan morfologi, kata fikih berasal dari kata faqiha yafqahu faqihan, yang berarti mengerti atau paham. Jadi perkataan fikih memberi pengertian, kepahaman dalam hukum syariat yang sangat dianjurkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Menurut bahasa, fikih berasal dari kata faqiha yafqahu faqihan, yang berarti mengerti atau paham, berarti juga paham yang mendalam. Dari sini ditariklah perkataan fikih yang memberi pengertian kepahaman dalam hukum syariat yang sangat dianjurkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Jadi, fikih adalah ilmu yang mengetahui hukum Allah yang berhubungan dengan segala amaliyah mukallaf, baik yang wajib, sunnah, mubah, makruh, atau haram, yang digali dari dalil-dalil yang jelas, atau tafsili. Sejarah singkat perkembangan fikih. Fikih lahir bersamaan dengan lahirnya agama Islam. Sebab agama Islam itu sendiri merupakan kumpulan peraturan yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya maupun hubungan manusia dengan sesama. Karena luasnya aspek yang diatur oleh Islam, para ahli membagi ajaran Islam ke dalam beberapa bidang, seperti bidang akidah, ibadah, dan muamalah. Semua bidang ini pada masa Rasulullah diterangkan di dalam Al-Quran, yang kemudian diperjelas lagi oleh Rasulullah dalam sunnahnya. Hukum yang ditetapkan dalam Al-Quran atau sunnah kadang dalam bentuk jawaban dari suatu pertanyaan atau disebabkan terjadinya suatu kasus yang merupakan keputusan dari Rasulullah ketika memutuskan suatu masalah. Jadi pada masa itu sumber fikih hanya ada 2, yaitu Al-Quran dan sunnah. Kemudian di masa sahabat, banyak terjadi berbagai peristiwa yang sebelumnya belum pernah terjadi. Maka untuk menetapkan hukum tersebut, peristiwa baru, para sahabat terpaksa berijtihad. Dalam ijtihad terjadi 2 kemungkinan, yaitu terjadi kesepakatan pendapat antar para sahabat yang disebut dengan ijma, dan terjadi perbedaan pendapat yang disebut dengan istilah absar. Hasil ijtihad pada masa itu tidak dibukukan, sehingga belum dapat dinamakan dengan ilmu, tetapi hanya merupakan pemecahan terhadap masalah. Karena itu, hasil ijtihad belum dinamakan dengan fikih, dan para sahabat belum dapat dinamakan fuqaha. Pada abad kedua dan ketiga Hijriah, yang dikenal dengan tabi'in, dan imam-imam mazhab, daerah yang dikuasai umat Islam makin luas. Bahkan bangsa-bangsa yang bukan Arab memeluk agama Islam. Karena itu, banyak timbul berbagai kasus baru yang belum pernah terjadi sebelumnya. Karena kasus baru inilah yang memaksa para fuqaha untuk berijtihad untuk mencari hukum kasus tersebut. Dan di masa ini dimulai gerakan pembukuan sunnah, fikih, dan berbagai ilmu yang lainnya. Pada masa ini orang yang berkecimpung dalam ilmu fikih disebut dengan fuqaha, dan ilmu pengetahuan mereka disebut dengan fikih. Melihat perkembangan fikih di atas, sangat nampak bahwa syariat Islam melalui hukum praktisnya berupa hukum-hukum fikih yang terus berusaha menjawab dan sekaligus memberi aturan yang rapi bagi tata kehidupan umat Islam, khususnya melalui metode ijtihad. Hampir semua problematika kontemporer saat ini dapat ditemukan solusinya untuk kemudian muncul hukumnya. Sistematika penyusunan fikih. Hukum-hukum fikih mencakup segala aspek kehidupan manusia, dan pembahasan mengenai sistematika fikih antara satu ulama dengan ulama lain berbeda-beda. Adapun sistematika tersebut antara lain, yang pertama, sistematika fikih Hanafi, yang kita sebut dengan Imam Hanafi. Fuqaha Hanafi membagi fikih ke dalam 3 bagian pokok. Yang pertama, ibadah. Di dalamnya termasuk sholat, zakat, puasa, haji, dan jihad. Muamalah. Di dalamnya termasuk transaksi materi berimbal, perkawinan, perselisihan, amanah, dan harta peninggalan. Uqobah. Di dalamnya ada kisos, hukuman pencurian, hukuman zina, kazab, dan murtad. Sistematika fikih menurut Imam Maliki. Ulama mazhab Maliki membagi topik
pembahasan fikih ke dalam 4 bagian pokok. Yang pertama ibadah, kedua nikah, jual beli, yang terakhir peradilan serta persoalan-persoalan yang berkaitan. Selanjutnya, sistematika fikih Syafi'i. Ulama Syafi'i membagi topik-topik fikih ke dalam 4 bagian pokok. Yang pertama itu ibadah, yang kedua muamalah, yang ketiga nikah, dan yang keempat, yang terakhir adalah jinayat. Selanjutnya, sistematika fikih Hambali. Fuqaha Hambali membagi topik-topik fikih ke dalam 5 bagian pokok. Yang pertama ibadah, muamalah, munakahat, jinayat, dan yang terakhir adalah qada dan khusumah. Bab ibadah menempati urutan pertama yang sama dengan mazhab sebelumnya. Pentingnya masalah ini karena sesuai dengan tujuan pertama dan terakhir penciptaan makhluk. Sesuai dengan firman Allah, surat Az-Zariyat ayat 56. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Sekarang kita masuk ke dalam materi sholat. Pengertian sholat. Pengertian sholat dari bahasa Arab, as-sholah. Sholat menurut bahasa atau etimologi berarti doa, dan secara terminologi atau istilah, para ahli fikih mengartikan secara lahir dan hakiki. Secara lahiriah, sholat berarti beberapa ucapan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam, yang dengannya kita beribadah kepada Allah menurut syarat-syarat yang telah ditentukan. Sholat itu mencakup berbagai macam ibadah. Zikir kepada Allah, tilawah kitabullah, berdiri menghadap Allah, ruku, sujud, doa, tasbih, dan takbir. Abu Malik Kamal bin Asyayid Salim, 2007-277. Adapun secara hakiki ialah berhadapan hati atau jiwa kepada Allah, secara yang mendatangkan takut kepadanya serta menumbuhkan di dalam jiwa rasa kebesarannya, atau menjohirkan hajat dan keperluan kita kepada Allah yang kita sembah dengan perkataan dan pekerjaan atau kedua-keduanya. Sebagaimana perintahnya dalam surat Al-Ankabut ayat 45. أُتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ. Artinya, bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu kitab atau Al-Quran, dan didirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa sholat adalah merupakan ibadah kepada Tuhan, berupa perkataan dengan perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam, menurut syarat dan rukun yang telah ditentukan syara. Dasar hukum sholat. Berdasarkan kepada beberapa firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam Al-Quran dinyatakan bahwa setiap muslim yang mukallaf wajib melaksanakan sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. Jagalah salat-salat itu dengan cara menunaikannya secara sempurna, sebagaimana perintah Allah. Dan jagalah salat yang berada di tengah-tengah salat-salat lainnya, yaitu salat asar. Dan berdirilah untuk Allah di dalam salatmu dengan tunduk dan khusyuk. tujuan sholat. Sholat dalam agama Islam menepati kedudukan yang tidak dapat ditandingi oleh ibadah manapun juga. Ia merupakan tiang agama, di mana ia tak dapat tegak kecuali dengan sholat. Adapun tujuan didirikan sholat menurut Al-Quran dalam surat Al-Ankabut ayat 45. Dan dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dari unsur kata-kata melaksanakan itu tidak mengandung unsur batiniah, sehingga banyak mereka yang Islam dan melaksanakan sholat, tetapi mereka masih berbuat keji dan mungkar.
Sementara kata mendirikan selain mengandung unsur lahir, juga mengandung unsur batinia, sehingga apabila sholat telah mereka dirikan, maka mereka tidak akan berbuat jahat. Syarat-syarat sholat. Syarat sholat adalah suatu yang jika mampu dilaksanakan tergantung kepadanya keabsahan sholat. Sholat memiliki syarat-syarat yang tidak akan menjadi sah, kecuali dengan syarat-syarat tersebut. Seseorang yang melakukan sholat tanpa memenuhi syarat-syarat sahnya sholat, maka sholatnya tidak diterima. Jika tidak ada atau tidak ada sebagiannya, maka sholatnya tidak sah. Syarat-syarat wajib sholat. Yang pertama, muslim. Jadi, sholat tidak diwajibkan kepada orang kafir atau orang non-muslim, karena didahulukannya dua kalimat syahadat adalah syarat perintah sholat. Yang kedua, berakal. Jadi, sholat tidak diwajibkan kepada orang gila, karena Rasulullah SAW bersabda, pena diangkat dari 3 orang, dari orang tidur hingga ia bangun, dari anak kecil hingga ia bermimpi, dan dari orang gila hingga ia berakal. Diriwayatkan Abu Dawud dan Al-Hakim yang mensahihkannya. Yang ketiga, balik. Jadi sholat tidak diwajibkan kepada anak kecil hingga ia balik. Yang terakhir, bersih dari darah haid dan darah nifas. Jadi sholat tidak diwajibkan kepada wanita yang sedang menjalani masa haid dan wanita yang menjalani masa nifas, hingga bersih dari kedua darah tersebut. Syarat-syarat sahnya sholat. Yang pertama, waktunya telah tiba. Jadi sholat tidak diwajibkan sebelum waktunya tiba. Karena dalil-dalil berikut. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 103. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا. Artinya, maka apabila kamu telah menyelesaikan sholat, ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk, dan di waktu berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sesungguhnya sholat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Penetapan waktu adalah pembatasan. Allah Subhanahu wa taala telah menentukan waktu-waktu sholat. Artinya, Allah Subhanahu wa taala menentukan waktu-waktu sholat di sepanjang rentan waktu. Kaum muslimin telah berijma bahwa sholat 5 waktu itu memiliki waktu-waktunya yang khusus dan terbatas. Sholat tidak diterima jika dilakukan sebelum waktunya. Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an berkata, sholat memiliki waktu-waktu yang telah dipersyaratkan oleh Allah, maka sholat tidak sah, melainkan dengan syarat itu. Maka sholat wajib dilakukan dengan tibanya waktu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 78. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. Artinya, dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Yang kedua, suci dari hadas besar dan hadas kecil. Yang dimaksud dengan hadas besar ialah keadaan diri seseorang tidak bersih dan baru dinyatakan bersih apabila ia telah mandi, yaitu perempuan yang baru selesai haid dan nifas, laki-laki atau perempuan selesai bersetubuh, keluar mani dan baru masuk Islam. Sedangkan hadas kecil ialah keadaan diri seseorang dalam sifat tidak bersih dan baru menjadi bersih bila ia telah berwudu, ketika bangun dari tidur, keluar sesuatu dari badan melalui 2 jalan, keluar angin, kencing atau buang air besar, dan lain-lain. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, Rasulullah SAW telah bersabda, Allah tidak menerima sholat salah seseorang di antara kalian apabila ia berhadas, tidak mempunyai wudu, sampai ia berwudu. Yang ketiga, suci badan, pakaian dan tempat dari najis. Orang yang sholat harus bersih badannya, pakaiannya dan tempat sholatnya dari najis. Yang disebut najis itu adalah setiap kotoran seperti urin dan tinja,
dan segala sesuatu yang dilarang untuk dikonsumsi, seperti darah, khamar, dan lainnya. Kotoran yang melekat di badan atau pakaian atau tempat sholat harus dibersihkan dengan air. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mudaththir ayat 4. Artinya, dan pakaianmu bersihkanlah. Najis yang sedikit atau yang sukar memeliharanya, seperti nanah bisul, darah khitan, dan darah berpantik yang ada di tempatnya diberi keringan untuk dibawa sholat. Kaidah kesukaran itu membawa kemudahan. Selanjutnya, menutup aurat. Aurat ditutup dengan sesuatu yang dapat menghalangi terlihatnya warna kulit. Aurat laki-laki antara pusar sampai lutut, sedangkan aurat perempuan seluruh badannya, kecuali muka dan kedua telapak tangan. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat 31. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. Artinya, hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Yang terakhir adalah menghadap kiblat. Sebab sholat tidak sah tanpa menghadap kiblat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 144. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ. Artinya, sungguh kami sering melihat mukamu menengadah ke langit. Maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah muka kamu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Dan sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani yang diberi Alkitab, Taurat dan Injil memang mengetahui bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Tuhannya, dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan. Itulah materi yang bisa saya bagikan. Kesalahan datangnya dari saya dan kebenaran hanyalah milik Allah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.